Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rejang Lebong. Saya Relinda Sirait dari SMA Negeri 3 Rejang Lebong. Saya Titian Afisi dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Saya Nasrullah SPD dari SD Negeri 146 Rejang Lebong. Kali ini kami akan menampilkan sesi demonstrasi kontekstual dalam 3 siklus. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bu Titian. Ya, selamat malam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa Pak. Gimana perasaannya malam ini? Bahagia. Bahagia. Mas. Lagi cair ya. Ya Pak. Baik, Ibu akan melakukan coaching hari ini Bu Iya Pak, dengan Ibu Sirait Pak ya. dengan Ibu Sirait. Jadi nanti saya akan melakukan supervisi Iya Pak. terhadap coaching Ibu di room ini. Jadi namun di dalam supervisi nanti saya akan melakukan penilaian Bu ya. Jadi Iya, saya Pak. harapkan Ibu memperhatikan rubrik-rubrik penilaian, terutama tentang alur STAR itu sendiri, kemudian tentang prinsip coaching itu sendiri, Iya Pak. terutama tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada baik itu coach itu sendiri ataupun coaching. Betul Pak. Bu? Ya, Pak, ya. Jadi namun sebelum Ibu mulai coaching, ada beberapa Iya. pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama Ya, itu Pak. tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak. Ya, Ada kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, iya, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. betul sekali. Secara spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu diobservasi oleh saya Bu? Spesifik saya itu Pak, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Dan Pak. mendengarkan aktif berarti ada 2 ya Bu ya. Jadi Ya, Pak. dari coaching Ibu nanti indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Ibu Titian? Indikator yang ingin saya capai itu menerapkan alur tirta. Ya, Jadi dengan menerapkan alur tirta secara runtut dan berurutan, saya berharap bisa menggali ide-ide dari coach saya nanti. baik. Ya. Tetap semangat Bu Titian, semoga coachingnya berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun dan komunikasinya berjalan 2 arah ya Bu ya, Ya Pak. dan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, itu saja Bu Titian, selamat bercoaching. Nanti Ya. saya akan mengamati proses coaching Ibu. Nanti Iya, Pak. setelah coaching kita akan bertemu lagi, akan merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching itu sendiri ya Bu ya. Ya Pak. Itu saja Bu, selamat bercoaching. Terima kasih. Selamat malam. Malam Pak. Ya, malam Bu Sirait. Selamat malam Ibu. Ya. Apa kabar Bu? Baik Ibu, sehat, luar biasa. Di banyak hal yang dilalui hari ini Bu ya. Iya, memang padat Bu, karena hari Senin Selasa itu memang biasanya pekerjaan banyak. Kita sambil rehat, sambil ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Jadi tujuan percakapan kita hari ini apa Bu? Saya mau curhat Ibu. Ya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan keresahan saya terhadap kelas saya beberapa hari ini. Ya. Ya itu. Dengan ada keresahan ya Bu ya di kelas-kelas Ibu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dengan percakapan ini Bu? Dari percakapan kita ini apa nih yang Ibu mau dapatkan? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Jadi Ibu mau menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran Ibu tadi itu tadi ya Bu ya. Iya Bu.
situasi itu tuh seperti apa, Bu? Situasi yang tadi itu seperti apa? Yang membuat Ibu resah itu situasinya seperti apa? Ya, jadi saya beberapa hari ini mengamati anak-anak yang ada di kelas saya, Iya. terutama di jam pelajaran terakhir di kelas 10, Ibu. Jadi ada beberapa anak itu yang sudah beberapa kali pertemuan itu menunjukkan minat belajar yang kurang, gitu Bu. Jadi mereka tidak termotivasi untuk belajar, mereka malah tidur di kelas, gitu Bu. Iya. Ya, jadi melihat situasi itu tentunya saya kan harus menegur mereka sehingga beberapa menit pelajaran itu tidak langsung saya laksanakan, dan ini berlangsung beberapa kali. Sudah berapa kali ya Bu ya? Situasi seperti itu tuh kalau Ibu skalakan itu dari 1 sampai 10 berapa tuh Bu Sirait? Ya, jadi bisa saya ambil kesimpulan itu 6. 6. Jadi di posisi 6 ya Bu ya? Iya. Situasi itu ada nggak Ibu tanya sama murid? Itu apa sih yang menjadi hambatan mereka atau apa sih menjadi penyebab mereka seperti itu gitu? Jadi pada saat saya menegur mereka, saya menanyakan kenapa mereka bisa tidur di kelas. Ternyata mereka punya kebiasaan di rumah mereka itu tidur larut malam. Iya. Jadi tidur larut malam itu mereka jam 10-11 itu belum tidur justru Ibu, sehingga mereka besoknya itu karena kurang tidur malam. Ya. Setelah mereka beraktivitas dari jam pertama sampai istirahat kedua, tentunya di jam akhir mereka kelelahan, akhirnya tidak berminat lagi mengikuti pelajaran dan mereka tertidur di dalam kelas saya itu. Jadi itu penyebab motivasi mereka yang nggak ada motivasi karena ngantuk ya Bu ya. Iya. Kalau saya boleh tahu di jam siang itu jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa ya Bu ya? Itu setelah kami istirahat jam kedua itu jam 12.30 itu sudah bel masuk. Iya. Sampailah selesai itu jam 14.00. Jadi anak-anak itu tidurnya udah malam karena main game. Iya. Terus jam 12 ya Bu, setengah 1 ya Bu ya? Iya. Kita mulai mengantuk. Sekarang itu yang situasi yang Ibu inginkan gitu, yang di gambaran Ibu itu seperti apa Ibu maunya gitu? Saya inginnya mereka itu dapat belajar mengikuti pelajaran seperti teman-teman mereka, sehingga mereka termotivasi untuk belajar, dan saya tidak perlu mengambil beberapa menit itu, tidak perlu membuang-buang waktu untuk menegur mereka. Kasihan teman-temannya kan Bu, karena beberapa orang anak ini sehingga pembelajaran itu tidak langsung dimulai. Jadi saya harus menegur mereka dulu, menasihati mereka dulu, barulah pembelajaran itu dimulai. Jadi ini sangat merugikan teman-teman mereka yang lain juga. Jadi mempengaruhi siswa yang lain karena teguran itu, karena mereka mau belajar ya Bu ya? Iya benar Ibu. Jadi situasi yang Ibu inginkan anak-anak itu enggak lagi seperti itu ya Bu ya? Iya. Sekarang aksi, ada enggak gagasan atau apa yang ada terfikirkan sama Ibu yang mau mau diapain nih anak-anak nih biar hambatan dan tantangan ini bisa enggak ada lagi gitu? Iya, jadi saya kan sudah menegur mereka beberapa kali, sehingga saya merasa bahwa saya harus menemui wali kelas mereka, memberitahukan tentang perilaku mereka, apa yang sudah mereka perbuat, sehingga setelah saya nasihati pun ternyata itu tidak terlalu berdampak untuk mereka, sehingga saya memerlukan bantuan wali kelas supaya memanggil orang tua mereka dan seperti membuat komitmen lah supaya orang tua juga memperhatikan anak-anak mereka untuk dapat tidur dengan dapat tidur teratur malam hari, sehingga mereka tidak perlu tidur pada saat jam pelajaran terakhir gitu. Jadi saya minta wali kelas itu memanggil wali murid yang bermasalah ini untuk menegur ya melalui orang tua mereka, sehingga kontrol di rumah itu tetap dilakukan oleh orang tua mereka.
Semoga mereka Mm-mm. tidak lagi melakukan kesalahan itu tidur di dalam kelas. Jadi akan memanggil orang tua em, untuk melakukan itu kan. Itu tuh dasarnya apa, Bu? Ketika Ibu menyerahkan ini, permasalahan ini Ibu serahkan ke guru BK gitu. Sorry, maaf, ke wali kelas ya, Bu ya? Iya, wali kelas. Ya, jadi berdasarkan apa? Dasarnya apa nih udah pelimpahan ke mereka gitu. Karena saya sudah beberapa kali melakukan menasehati mereka, tapi ternyata mereka tidak menunjukkan ada perubahan yang signifikan. Ya, jadi berdasarkan catatan-catatan Bu Sirait ya, itu udah pelanggarannya udah berulang-ulang ya, Bu ya. Iya, Bu. Untuk melakukan itu apa yang harus Ibu siapkan, Bu? Apa yang mau Ibu siapin itu? Iya, tentunya saya setelah melakukan coaching bersama Ibu, saya akan melakukan rencana pemanggilan melalui wali kelas untuk melakukan pemanggilan, sehingga saya bisa membantu menerangkan kepada wali murid bahwa memang benar mereka tertidur di kelas saya, sehingga anak tersebut dipanggil oleh wali kelas dan orang tua bersama-sama. Jadi mungkin membuat perjanjian lah supaya mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama di hari-hari berikutnya pada saat jam pelajaran saya. Gitu. Jadi Ibu akan memanggil orang tua, jadi Ibu menghubungi wali kelas dan dia akan memanggil orang tua. Iya. Ibu akan ikut dalam pembinaan anak ini nanti ya. Iya. Apa yang yang bisa menjadi indikator atau yang memastikan ini udah berjalan lancar tuh gitu? Ya, tentunya saya berharap setelah orang tua dipanggil dan juga setelah dinasehati oleh wali kelas langsung, mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama lagi, Bu. Dengan orang tua mengontrol di rumah, mereka tidur lebih cepat sehingga besoknya mereka tidak tertidur di kelas saya. Berarti kita dengan melihat perubahan anak ya, Bu ya. Iya. Apakah ini kita itu balik ke ada alternatif lain nggak yang mau Ibu kerjain selain dari itu gitu, untuk biar motivasi anak? Mungkin saya harus memperbaiki metode pembelajaran saya juga. Jadi teknik-teknik belajar saya juga perlu saya tambah. Jadi tidak hanya dengan ceramah saja, tapi saya akan membuat metode pembelajaran yang aktif sehingga mereka dapat fokus belajar dan mereka dapat menunjukkan antusias mereka dalam belajar. Kemudian saya akan, setelah saya melihat situasi yang tidak konsentrasi lagi, saya bisa melakukan ice breaking dengan teknik stop sehingga menimbulkan kesadaran diri lagi kepada mereka untuk dapat melanjutkan pelajaran dengan baik. Itu, Bu. Kalau saya bercermin lah dengan pembelajaran saya, kalau dengan menggunakan ice breaking memang kadang membuat anak lebih itu ya, Bu ya, apalagi dengan lagu ya, Bu ya. Iya. Berarti Ibu akan mengerjakan itu ice breaking untuk alternatif lain, Bu ya. Kapan dan siapa yang akan kapan ini akan dilakukan dan siapa yang akan terlibat dengan rencana ini tadi itu? Semua yang Ibu mau kerjakan ini siapa yang akan terlibat dan kapan dikerjain? Iya, jadi supaya saya dapat melaksanakan tindak lanjut dari apa yang saya sampaikan ke Ibu tadi, saya akan meminta bantuan dari teman sejawat untuk melihat saya mengajar, kemudian saya juga meminta teman sejawat saya itu untuk melihat apakah ada kemajuan dari teknik yang akan saya terapkan sehingga itu dapat berdampak dengan kelas saya. Jadi bukan minta bantuan teman sejawat, Bu ya. Apakah Ibu perlu dukungan orang lain selain dari teman sejawat, Bu? Teman sejawat saja mungkin, karena dengan teman sejawat kita kan lebih tidak segan gitu ya, Bu ya. Jadi sebagai mitra lah, sehingga teman sejawat ini bisa memberikan masukan yang positif, memastikan saya untuk melakukan program yang sudah saya rencanakan. Jadi lebih nyaman dengan teman sejawat, itu cuma teman sejawat ya, Bu ya. Iya. Setelah sesi ini komitmen apa yang akan tetap Ibu lakukan gitu? Ya, saya akan melaksanakan apa yang menjadi program saya ke depan. Jadi itu pokoknya itu akan diterapkan di setiap kelas ya. Benar.
Ya, jadi saya buat kesimpulan ya Bu ya dari sesi kita ini gitu ya. Jadi dari permasalahan Ibu Sirait tadi, Bu Sirait itu ada anak-anak yang kurang motivasi karena malam tidurnya. Jadi karena mereka udah berulang-ulang mengerjakan itu, melakukan itu, ya, melakukan itu, jadi akhirnya memanggil, melibatkan wali kelas gitu ya. Iya. Dan akan melakukan pembinaan, dan ibu juga akan memberikan alternatif lain, itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, ya. Bukan menyenangkan, lebih menarik menggunakan ice breaking ya. Iya. Jadi saya berharap semua komitmen itu akan berjalan dan akan merubah semua yang ibu temui itu menjadi lebih baik. Anak-anak juga lebih termotivasi ya Bu ya. Iya. Ya, jadi saya rasa cukup. Terima kasih Bu Sirait untuk saya juga belajar kok dari Bu Sirait, banyak yang saya juga pelajari. Kita sama-sama belajar. Ya Bu ya, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu udah mendengarkan curhat saya malam hari ini. Terima kasih. Ya, malam ya. Iya Bu, selamat malam. Baik Bu Titian, selamat malam. Pak. Gimana coachingnya tadi? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Kalau Lancar. saya bilangnya lancar Pak, karena semua pertanyaan saya dijawab. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu menilai coaching Ibu tadi dengan Ibu Sirait? Berapa ya? Ini skala angka atau Boleh, apa boleh. Pak? Skala angka boleh. Baik aja deh Pak. Baik, jadi sekitaran 7 ya. 75 gitu, 75 80 lah. Itu dari segi kompetensi coaching yang mana Bu? Kalau boleh tahu. Yang kompetensi coaching yang mendengar kehadiran penuh Kehadiran penuh. dan benar aktif Pak. Yang dua-duanya 6 semua nilainya Bu? 7 Pak. Oh 7. Masih konsen berarti Ibu ya? Ya. Oke. Apa yang membuat Ibu memberi nilai 6 dari hasil coaching Ibu tadi? 7. Tadi karena indikator saya tadi kan Pak menjalankan semua alur tirta dan menggali itu ya Pak ya, Iya. menggali ide-ide. Gitu. Iya. Itu rasanya tadi udah saya itu udah saya terapkan semua dan saya Iya. berhasil menggali jadi masalah dari Bu Sirait dan yang memberikan solusi juga Bu Sirait. Baik, baik. Sangat-sangat bagus sekali Bu ya. Jadi boleh Ya. saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Pak, boleh banget Pak. Karena saya juga mengamati coaching Ibu Titian sama Bu Sirait tadi. Dari hasil pengamatan saya tadi, coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali Bu ya. Sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, sudah mengikuti alur tirta, itu sudah dapat ya, sudah dapat. Sekarang bagaimana perasaan Ibu mendengar anggaplah penguatan dari saya gitu? Senang lah Pak, Oh, alhamdulillah. iya. Senang. Namun ada beberapa hal yang perlu dikembangkan Bu ya. Iya Pak. Dari Iya, Pak. hasil pengamatan saya sendiri, Ibu masih terdapat pertanyaan-pertanyaan tertutup ya Bu ya. Iya Yang Pak. diawali dengan pertanyaan tertutup yang saya amati tadi, Ibu masih menggunakan seperti kata sudahkah tadi. Itu kalau dijawab udah nggak ada jawaban lanjutan kalau kayak gitu. Iya. Sudahkah? Iya benar Pak. Itu yang perlu kita kurangi ya Bu ya. Iya Pak. Oke, dari hasil coaching Ibu sendiri, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Dari hasil coaching ini, saya juga tadi dapat ilmu dari Bu Sirait, juga akan saya terapkan juga di kelas saya, dan Iya. juga coaching seperti ini yang masukan dari Bapak ketika saya mengcoaching lagi itu akan saya perbaiki. Baik, Itu baik. pertanyaan tertutup terbuka tadi apa ya? Ya, kalau bisa pertanyaan itu ya harus pertanyaan terbuka, jadi bisa dikembangkan Dikembangkan. jawabannya gitu Bu ya. Ya Pak. Apa yang akan Ibu kembangkan lagi dari kompetensi coaching Ibu tadi? Itu tadi dari yang Bapak paparkan pertanyaan pertama. Berarti saya pertanyaan berbobot emang belum ini ya Pak. Yang tadi Iya. emang itu yang saya pilih cuma 2 kan Pak, mendengarkan Iya. aktif dan kehadiran penuh. Betul Itu sekali. akan saya kembangkan lagi Pak dengan mencari referensi bagaimana membuat pertanyaan berbobot dan
di dalam sesi coaching. Apakah sudah tercapai apa yang indikator yang akan Ibu inginkan tadi? Kalau menurut saya sudah tercapai, Pak. Sudah tercapai ya, baik Bu. Ya, Nah, Pak. jadi setelah kita melakukan coaching ini, Ibu melakukan coaching tadi Ya, dan saya melakukan pengamatan dan kita melakukan diskusi, refleksi hari ini atau malam ini, apa yang Ibu dapat dari proses ini, Bu? banyak yang saya dapat, Pak. Ya, Dari Bapak tadi itu masukan-masukan tentang nilai-nilai itu, Pak ya. Jadi, pertanyaan berbobot yang jelas, Pak. Iya. Jadi saya masih menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya singkat gitu, Pak ya. iya betul sekali. Terus dari Bu Sirait juga saya mendapatkan banyak ilmu baru ya, Pak ya. Ketika di jam rawan-rawan kayak gitu, apa yang harus dikerjain gitu, Pak. Oke, semoga apa yang direncanakan oleh Ibu ke depan bisa berjalan dengan lancar dan dapat mempelajari apa yang kurang dan terus mengembangkan kompetensi coaching Ibu sendiri, Bu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Bu, itu saja mungkin yang dapat saya amati hari ini dan refleksikan bagi Bu Titian. Semoga bermanfaat ke depannya, Bu ya. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. terima kasih, Bu ya. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Sama-sama, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Malam.